Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah wa ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas perkenannya kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1466 Hijriah ini. Sahabat Mandaba rahimakumullah, pada siar Ramadan kali ini akan disampaikan kaitan hikmah saum Ramadan dengan prestasi belajar. Ramadan adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah bagi kaum yang beriman. Tanpa adanya kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada bulan ini, tentu kita akan sangat sulit mendapatkan predikat takwa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ramadan sebagai bulan berkah, bulan yang istimewa untuk kita meningkatkan kualitas diri kita, termasuk kualitas kita dalam belajar. Di balik hukum wajibnya saum Ramadan, terkandung hikmah yang sangat banyak dan sangat agung. Di antaranya beberapa hikmah yang bisa kita kaitkan dengan prestasi belajar. Yang pertama, membangun niat yang kuat. Sama seperti niat dalam saum, niat yang kuat dalam belajar itu menjadi modal utama untuk meraih prestasi. Bayangkan, kita saum dalam sebulan, kalau niat kita tidak kuat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita melaksanakan saum dengan benar. Pelaksanaan saum itu hanya diri kita dan Allah yang tahu. Betul-betul itu kadar keikhlasan yang sangat murni. Kalau niat kita tidak kuat, kita bisa saja di depan orang lain berpura-pura saum, padahal di belakang kita makan dan minum. Jadi 1 bulan kita membenahi niat kita supaya betul-betul niat kita itu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kuatnya niat ini akan terus kita bawa dan kita terapkan dalam belajar. Yang kedua, melatih disiplin dan konsistensi. Saum, waktunya itu tertentu dan konsisten. Kita disiplin, makan, sahur pada waktu sebelum fajar, atau biasanya suka ada imsak sebagai penanda berhentinya kita makan sahur. Kemudian kita berbuka pada saat waktu azan maghrib, setelah azan maghrib kita iftar dulu, kemudian kita laksanakan sholat maghrib. Disiplin waktu pada saat saum dan konsistensinya itu dapat kita aplikasikan dalam belajar. Jika kita disiplin dan konsisten dalam belajar, maka belajar kita akan lebih terstruktur. Dan tentu saja
Jika belajar kita lebih terstruktur, prestasi akan lebih mudah diraih. Kemudian yang ketiga, ketika saum kita meningkatkan fokus dan pengendalian diri. Kita fokus untuk beribadah saum. Bagaimana caranya mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam saum? Kita berusaha mengendalikan diri, tidak tergoda dengan hal-hal yang bisa membatalkan saum. Peningkatan fokus dan pengendalian diri ini kalau diaplikasikan atau diterapkan dalam pembelajaran sungguh sangat membantu ketika kita ingin meraih prestasi yang gemilang. Kita fokus pada tujuan kita dalam belajar. Kita konsisten dalam kita berupaya untuk belajar. Kita jauhkan ancaman, tantangan, halangan, rintangan, kita singkirkan. Yang keempat, mengasah empati dan jiwa sosial. Saum mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasah kepekaan, kepedulian sosial kita ketika kita merasakan rasa lapar. Rasa lapar yang mungkin sehari-hari dirasakan oleh teman-teman kita yang tidak punya makanan. Rasa lapar yang bukan semata-mata menahan diri karena belum waktu berbuka, tapi memang betul-betul tidak ada makanan yang harus dimakan. Itu bisa menjadikan kita lebih peka, peduli ketika kita mau berbagi makanan dengan orang lain. Kemudian kita pun mengajak orang lain untuk berbagi, mengajak orang lain untuk mau memberikan sebagian rizkinya pada teman-teman kita yang kurang mampu. Nah, rasa empati dan jiwa sosial itu bisa kita terapkan dalam komunitas belajar kita. Dalam diskusi kelompok, jangan otoriter. Mentang-mentang kita sudah paham, kita tidak memberi kesempatan pada teman kita yang belum paham. Tetapi kita peduli pada teman yang belum paham. Kemudian kita sharing, kita berbagi, kita diskusi. Ketika kita sudah memahami satu konsep ilmu pengetahuan, itu akan lebih kita kuasai kalau ada pertanyaan dari teman yang membuat kita untuk menggali lebih dalam lagi tentang konsep itu. Maka otomatis penguasaan itu akan terus bertambah ketika kita berbagi. Jadi hukumnya itu kalau semakin banyak berbagi, semakin akan bertambah, bukan berkurang. Kita bangun komunitas-komunitas belajar. Jangan mau pinter sendirian. Nggak zaman sekarang pinter sendirian. Kita bangun komunitas belajar, kita ajak teman-teman untuk semangat terus belajar. Ya, sahabat Mandaba rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita jadikan Ramadan sebagai sarana untuk pembentukan karakter diri kita, untuk membentuk kebiasaan berniat yang ikhlas, disiplin dan konsisten, fokus dan mampu mengendalikan diri, dan juga tingkatkan empati dan jiwa sosial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.